Halo, perkenalkan nama saya Marce, NIM 2011114031. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 berkesempatan membahas materi mengenai eradikasi atau pemberantasan gulma. Oke, langsung saja. Pengendalian merupakan suatu kegiatan atau tindakan perlindungan tanaman yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan cara-cara fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, dan atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kata kunci dalam konteks pengendalian organisme pengganggu tanaman adalah pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dalam konteks pengendalian jangan dikacaukan dengan pencegahan masuknya. Pencegahan dalam kaitannya dengan pengendalian harus diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan agar jangan sampai populasi organisme pengganggu tanaman meningkat sehingga dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan. Sedangkan penanggulangan harus diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan agar populasi organisme pengganggu tanaman yang sudah tinggi dapat diturunkan atau menyebabkan kematian tumbuhan. Salah satu cara pengendalian gulma adalah eradikasi atau pemberantasan. Apa itu eradikasi? Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan terjadinya organisme pengganggu tumbuhan atau penyakit hewan. Definisi ini berlaku untuk semua golongan organisme pengganggu tanaman, sehingga eradikasi juga perlu dilakukan terhadap tanaman yang dalam kaitannya dengan binatang hama dapat terserang atau dengan kaitan dengan organisme penyebab penyakit tumbuhan dapat menderita sakit. Eradikasi dalam kaitan dengan gulma terutama dilakukan terhadap gulma itu sendiri sebagai organisme pengganggu tanaman dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya gulma. Meskipun demikian, bila gulma yang harus dieradikasi tumbuh bersama dengan tanaman dan sulit dapat dipisahkan, maka eradikasi tanaman juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan eradikasi OPT golongan lainnya, eradikasi terhadap gulma juga dapat disertai dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada petani yang tanamannya harus dieradikasi. Perkenalkan, nama saya Indah Suciasi, NIM 21111014004. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Marce. Apa itu pengertian gulma? Gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan, kompetisi, mengurangi ketersediaan unsur hara, dan tanaman mendorong efek allelopati. Hal ini dikemukakan oleh Nasution tahun 1986. Lantas, bagaimana eradikasi pada gulma? Eradikasi gulma setelah ditanam baik secara mekanis maupun menggunakan herbisida merupakan upaya pengendalian gulma di pertanaman untuk menghilangkan sumber inokulum virus tungro. Eradikasi racun terinfeksi dan gulma di sekitar lahan akan mengeliminasi keberadaan virus tungro, menghilangkan tempat bertahan hidup vektor setelah tidak tersedia pertanaman padi, dan menekan terjadinya infeksi awal virus tungro. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kapan eradikasi perlu dilakukan? Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas. Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya apabila organisme pengganggu tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif. Maksud tindakan eradikasi: mengurangi populasi
bagian tanaman yang sakit, rotasi tanaman, menghilangkan gulma inang, alternatif, dan pencegahan investasi serangga vektor. Bagaimana eradikasi dapat dilakukan? Eradikasi dapat dilakukan dalam bentuk eradikasi sebagian, yaitu bagian tanaman yang terserang dimusnahkan. Lalu ada eradikasi total, semua dari tanaman terserang dimusnahkan. Selanjutnya ada eradikasi super total, yaitu seluruh tanaman terserang pada suatu lahan dimusnahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Apsarianti, NPM 1914121030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang eradikasi. Jadi pelaksanaan eradikasi ini dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki dan menguasai tanaman. Kemudian dapat juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berkepentingan atas dasar musyawarah. Kemudian eradikasi ini meliputi beberapa tindakan, yaitu mengeliminasi, menghancurkan, atau menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, termasuk mencabut tanaman sakit, diinfeksi tanah, dan peralatan yang sudah digunakan. Demikian video yang dapat kami buat tentang eradikasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.